Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 26 November. Legislator DPP Hong Seng-han ditunjuk sebagai Menteri Ketenagakerjaan Taiwan. Keputusan ini memicu kekhawatiran Asosiasi Internasional Keluarga dan Majikan Penyandang Disabilitas yang menganggap Hong pro pekerja migran dan mengabaikan kebutuhan perawatan keluarga yang menyandang disabilitas. Hong membantah tudingan ini dan menegaskan bahwa ia bukan sekedar berpihak pada pekerja migran, melainkan memegang prinsip kesetaraan tenaga kerja. Asosiasi Internasional Keluarga dan Majikan Penyandang Disabilitas mengeluh kepada Menteri MOL bahwa tiket pulang dan biaya penampungan PMA kabur semuanya dibiayai oleh dana stabilitas kerja. Mengimbau agar penggunaan dana tersebut diperiksa dan menghentikan pungutan bulanan sebesar $2.000 dari keluarga penyandang cacat. 今天移工不要做了，他选择逃逸失联，他被抓到了，买的机票钱哪来的？就业安定基金。 Asosiasi juga mempertanyakan posisi Hong Seng-han yang telah berpihak pada PMA dalam jangka panjang dan mengabaikan kebutuhan perawatan bagi keluarga penyandang cacat di Taiwan. Misalnya program penyuluhan one-stop service di mana majikan harus membayar gaji PMA selama 3 hari sebelum menerima perawatan merupakan gagasan Hong saat menjabat legislator. Sementara Serikat PMA menilai pemerintah perlu memperhatikan masalah eksploitasi PMA oleh majikan atau pihak agensi. 我是挺劳工，本劳移工我都挺。有一些家事移工，他是受雇于严重失能的弱势雇主，这部分我会邀请卫福部来一起讨论。雇主怎么剥削他？我们的移工的聘雇的成本是新加坡的几乎2倍，从来没有在讲你要怎么履行合约。 Legislator dari partai berkuasa maupun oposisi juga meminta MOL memerhatikan dampak krisis SDM, menyeimbangkan hak pengasuh dan mereka yang dirawat, serta mendukung keluarga penyandang cacat. Saat ini ada lebih dari 88.000 PMA kaburan di Taiwan. Selain menentang legalisasi PMA ilegal, pihak asosiasi juga mengusulkan penerapan sanksi bagi majikan dan agen ilegal untuk mencegah industri lain merampas perawat keluarga penyandang cacat. Taiwan sangat meriah di penghujung tahun. Banyak penyanyi terkenal akan mengadakan konser. Namun hal ini juga menimbulkan gelombang krisis tenaga kerja. Menurut survei, lowongan pekerja kru pemasangan panggung dengan gaji menarik yang bisa mencapai $80.000 Taiwan mengalami peningkatan sebesar 17% dibandingkan tahun lalu. Namun sifat pekerjaan berat yang sering butuh dilakukan di malam hari sulit untuk mempertahankan pekerja meskipun gaji yang ditawarkan tinggi. Asio adalah seorang teknisi di bidang komunikasi video dan dinding televisi LED. Menjelang akhir tahun, acara malam pergantian tahun dan pesta akhir tahun Imlek cukup banyak. Ia harus lembur hampir setiap akhir pekan. Namun sehubungan dengan hobi menjelajah, usai lulus latihan militer, ia menekuni bidang ini dan berkarir selama 11 tahun. 早上7点上班，可能晚上11、2点才下班，隔天可能又6、7点才上班。对，工时比较不一定。 Permintaan akan pekerja di belakang layar mencapai lebih dari 5.400 lowongan kerja. Di antaranya, permintaan terhadap kru pemasangan panggung paling tinggi, dengan 500 lowongan kerja saat ini. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tingkat pertumbuhannya mencapai 17%. Ada perusahaan menawarkan syarat perekrutan yang santai tanpa batasan kualifikasi akademis dan bahkan lowongan kerja dengan gaji bulanan $60.000 hingga $80.000. Namun ada juga pelaku usaha yang mengakui bahwa sebagian besar pemasangan dan pembongkaran panggung dilakukan pada malam hari atau dini hari. Resistensi stres generasi muda sangat rendah, gaji tinggi sekalipun belum tentu dapat menarik minat mereka. Bank SDM juga mengingatkan, jika melihat iklan perekrutan kru konser di medsos yang mengharuskan pelamar kerja bergabung dengan akun lain dan mengisi informasi pribadi secara rinci, harus cek apakah ini merupakan metode penipuan. Pelamar kerja harus waspada agar tidak tertipu. Timnas Taiwan yang berhasil mencetak kemenangan perdananya pada pertandingan 2024 WBSC Premier 12 disambut dengan penghormatan tertinggi saat kembali ke Taiwan pada kemarin malam. 4 jet tempur F-16V menemani penerbangan pulang dan saat pesawat mendarat segera mendapat sambutan luar biasa dengan gerbang air dari mobil pemadam kebakaran. Sementara ribuan penggemar memadati Bandara Taoyuan untuk menyambut kembali para pahlawan Taiwan. 4 jet tempur F-16V Angkatan Udara melepaskan suara saat mendekati pesawat atlet bisbor yang sedang pulang ke Taiwan, memicu sorak-sorai dan tepuk tangan para atlet di dalam pesawat. Bandara Taoyuan juga menyambut kepulangan para pahlawan Taiwan ini dengan gerbang air standar tertinggi. Kapten Timnas Taiwan Chen Jie-hsien yang tampil gemilang dan memenangkan penghargaan pemain paling berharga mendapat pujian tertinggi atas kontribusinya dalam membawa Taiwan meraih kemenangan bersejarah ini. Ribuan penggemar bisbor memadati Terminal 2 Bandara Taoyuan untuk memberitahu para atlet bahwa mereka adalah kebanggaan Taiwan.
Kejaksaan Distrik Changhua berhasil mengungkap kasus perdagangan organ ilegal yang melibatkan seorang dokter bedah. Ia diduga menjadi perantara bagi 10 warga Taiwan untuk menjalani transplantasi organ ke Tiongkok dengan biaya 3 hingga 7,5 juta dolar Taiwan. Namun kebanyakan pasien hanya mampu bertahan hidup selama 2 hingga 3 tahun setelah operasi dan bahkan ada yang meninggal dunia karena transplantasi yang gagal. Dokter bedah bermarga Chen pernah bekerja di pusat transplantasi organ di sebuah rumah sakit di Changhua. Namun kantor Kejaksaan Distrik Changhua menerima laporan 2 tahun lalu bahwa ia dan 4 komplotan lainnya diduga menjadi perantara ilegal 10 orang Taiwan untuk pergi ke rumah sakit Tiongkok guna menjalani operasi transplantasi hati dan ginjal. Kasus ini disidak berdasarkan pelanggaran pasal transplantasi organ. Setiap pasien menghabiskan biaya 5 hingga 7,5 juta untuk transplantasi hati dan 3 hingga 3,5 juta untuk transplantasi ginjal. Namun kebanyakan orang hanya bertahan hidup selama 2 atau 3 tahun. Bahkan ada yang meninggal akibat kegagalan transplantasi atau dalam waktu seminggu usai kembali ke rumah. Sekitar 100 hingga 300 orang di Taiwan pergi ke luar negeri untuk transplantasi organ setiap tahunnya. Berhubung sumber organ di Tiongkok tidak jelas asal-usulnya, pasien akan menghadapi resiko medis, hukum, dan moral yang tinggi. 在中国大陆很多的地区都是使用一些死刑犯、良心犯或者说像是法轮功学员或是维吾尔族等所谓政治犯的一些相关的一些器官来源。所以它不仅仅是违反了器官不应该买卖的原则，同时也可能涉及到更进一步的反人类罪行。 Jaksa mengecam bahwa dokter bermarga Chen telah melanggar etika medis dan memperoleh keuntungan ilegal sebesar 14,82 juta dolar. Ia pernah dihukum karena transplantasi organ ilegal di masa lalu, namun tidak jera dan terus melanggar hukum, sehingga dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. 4 orang lainnya dijatuhi masa penjara 3 tahun. Seluruh keuntungan ilegalnya sebesar 20 juta lebih juga disita. Pagi ini, Stasiun Pengamat Cuaca Gunung Yushan mencatat suhu terendah hingga minus 1,3 derajat Celcius diiringi fenomena embun beku. Badan Cuaca Pusat atau CWA menyatakan kehadiran massa udara dingin kontinental mulai besok akan membuat Taiwan Utara semakin malam semakin dingin. Dan diperkirakan suhu di dataran dari Kamis malam hingga Sabtu dini hari berpeluang turun hingga sekitar 10 derajat Celcius. Massa udara dingin diperkirakan akan tiba besok, namun pengaruhnya sudah terasa mulai hari ini. Suhu terendah minus 1,3 derajat Celcius muncul di puncak utara Gunung Yushan dini hari tadi. Area vegetasi dan peralatan stasiun cuaca tertutup lapisan embun beku tipis menciptakan pemandangan putih yang spektakuler. CWA menyebutkan massa udara dingin kontinental ini mulai berpengaruh pada Rabu hingga Sabtu dini hari. Massa udara dingin akan sedikit melemah dan suhu sedikit menghangat pada Minggu. Namun massa udara dingin kontinental bertekanan tinggi berikutnya diperkirakan hadir mulai Selasa depan dan suhu akan kembali turun. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.